Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran sosiologi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Maka untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada banyak, diantaranya ada perubahan progres, perubahan regres, perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan besar, perubahan kecil, perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang tidak direncanakan. Ada satu lagi, ada perubahan struktur dan perubahan proses. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama ada perubahan progres. Namanya saja progres, berarti perubahan yang membawa kemajuan pada kehidupan masyarakat. Jadi perubahan itu dikatakan progres apabila berdampak positif bagi masyarakat. Jadi suatu perubahan berdampak positif bagi masyarakat atau membawa kemajuan terhadap masyarakat dinamakan perubahan progres. Contohnya adalah di sini kalau dicontohkan kemajuan Kota Yogyakarta. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Kota Yogyakarta sekarang sudah maju, lebih maju dari daerah yang lain. Maka di sini banyak turis asing ataupun wisatawan dalam negeri dari daerah lain yang datang ke Yogyakarta untuk berwisata dan melihat-lihat keindahan Kota Yogyakarta. Atau mungkin contoh yang lain yang lebih mudah, misalnya program listrik masuk desa. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada listrik, mungkin sampai sekarang pun masih ada daerah yang masih belum ada listriknya. Dengan adanya program listrik masuk desa, di sini maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat atau membawa kemajuan bagi masyarakat. Contoh yang lain misalnya ditemukannya berbagai macam teknologi yang canggih sehingga mempermudah kehidupan manusia. Nah, ini juga artinya berdampak positif bagi masyarakat. Misalnya HP, ditemukannya AC, misalnya mesin cuci, mesin komputer, dan lain-lain. Nah, ini kan membawa dampak kemajuan bagi masyarakat. Nah, itu tadi perubahan progres yang membawa kemajuan terhadap masyarakat. Yang kedua ada perubahan regres, lawannya progres. Regres berarti perubahan yang membawa kemunduran dalam kehidupan masyarakat. Atau bisa dikatakan bahwa perubahan regres adalah perubahan yang berdampak negatif. Kalau progres tadi berdampak positif, kalau regres perubahan yang berdampak negatif, justru membawa kemunduran bagi masyarakat. Misalnya, contohnya pembangunan gedung pencakar langit. Nah, di sini yang dapat menyingkirkan masyarakat kecil. Nah, misalnya dengan adanya gedung-gedung pencakar langit di sini kan dampak negatifnya tidak ruang yang awalnya ruang hijau, ada tanah kosong, ada tumbuhannya, kemudian ditebang untuk dibuat gedung-gedung pencakar langit. Nah, ini kan berdampak negatif bagi masyarakat karena tidak ada ruang atau lahan hijau, maka pada musim penghujan sering terjadi banjir. Nah, itu artinya kan perubahan yang berdampak negatif bagi masyarakat. Seperti itu ya. Tadi perubahan progres dan perubahan regres. Sekarang yang ketiga ada perubahan lambat atau bisa disebut dengan evolusi. Perubahan evolusi yaitu perubahan yang berjalan atau yang terjadi secara lambat dari yang sederhana menjadi sempurna atau lebih rumit. Jadi perubahan evolusioner memerlukan waktu yang cukup lama dan terdiri dari rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Jadi perubahan lambat itu terjadi sangat lama, memerlukan waktu yang lama. Kemudian dalam perubahan evolusi atau perubahan lambat, di sini masyarakat perlu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang baru. Jadi perubahan yang terjadi sangat lambat, di mana setelah terjadi perubahan itu masyarakat harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Nah, diperhatikan di sini ada gambarnya.
Nah, misalnya menurut teori Darwin ya, manusia berevolusi dari kera menjadi manusia, atau yang sebelah kanan di sini perubahan atau the evolution of communication, perubahan alat-alat komunikasi. Nah, bisa diperhatikan di situ gambarnya. Yang awalnya zaman purba di sini komunikasinya pakai batu, kemudian berubah jadi alat seperti yang gambar di samping, kemudian jadi buku, jadi laptop, email, Twitter, dan berubah seperti sekarang jadi WA, jadi SMS, dan lain-lain. Jadi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, perubahan yang sangat lama itu dinamakan perubahan evolusi atau perubahan lambat, perubahan yang terjadi secara lambat dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu perubahan evolusi. Selanjutnya ada perubahan cepat atau revolusi. Nah, namanya tadi evolusi lambat, sekarang revolusi cepat, perubahan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar sendi pokok kehidupan masyarakat, yaitu lembaga kemasyarakatan. Jadi yang namanya perubahan besar atau revolusi di sini namanya saja besar berarti membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat sampai ke sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Misalnya contoh yang gampang adalah revolusi industri atau revolusi Inggris yang terjadi di Inggris. Di sini terjadi perubahan yang sangat cepat ya, yang awalnya menggunakan tangan, tenaga manusia, semuanya kemudian berubah menjadi mesin. Yang awalnya masyarakatnya agraris berubah menjadi masyarakat industri. Coba kalian bayangkan, yang awalnya masyarakatnya agraris, desa, kemudian berubah drastis menjadi negara industri, menjadi masyarakat industri yang semuanya dikerjakan pakai mesin, tidak lagi menggunakan tangan. Apa yang berubah dari akibat semuanya menggunakan mesin di sini? Yang berubah dalam masyarakat yaitu apa? Yang berubah pekerjaan masyarakat, otomatis pekerjaannya berubah, yang awalnya petani menjadi karyawan pabrik. Kemudian selain kalau pekerjaannya berubah, otomatis pendapatannya akan berubah. Pekerjaannya berubah, pendapatannya berubah. Kalau pendapatannya berubah, otomatis keadaan hidup, gaya hidupnya juga akan berubah. Gaya hidup berubah, nilai dan norma yang dianut juga berubah. Lingkungannya juga berubah. Nah, jadi di sini dari perubahan cepat revolusi industri ini akan mempengaruhi seluruh aspek-aspek kehidupan di dalam masyarakat. Seperti itu ya. Semuanya berubah karena perubahan besar tadi. Dari nilai normanya yang awalnya desa jadi kota pasti berubah, nilai normanya dianut, gaya hidup, kemudian pekerjaan, pendapatannya, kemudian makanannya, alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga pasti mengalami perubahan. Dan ini yang dinamakan dengan perubahan cepat. Seperti itu ya, atau revolusi. Ada revolusi industri, ada revolusi Prancis. Ada juga di sini masa reformasi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Nah, itu juga masuk dalam perubahan yang cepat. Kemudian lanjut ke perubahan tadi perubahan cepat. Sekarang perubahan kecil. Nah, perubahan kecil. Tadi perubahan cepat, sekarang perubahan kecil. Kalau perubahan kecil berarti namanya aja kecil, berarti perubahan ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau perubahan sosial kecil di sini yang terpengaruh itu hanya sebagian kecil masyarakat, tidak mempengaruhi keseluruhan masyarakat ya. Misalnya perubahan model pakaian. Nah, itu yang terpengaruh model pakaian kan mungkin anak-anak muda atau ibu-ibu yang muda. Kalau yang nenek kakek kan tidak terpengaruh. Kemudian model potongan rambut. Nah, mungkin yang cowok suka potongan rambut yang sini habis, yang sini masih panjang. Nah, itu kan yang terpengaruh hanya anak-anak muda. Nggak mungkin toh kakekmu potongannya yang sini hilang, yang sini masih, atau yang sini hilang, yang sini masih. Nah,
Itu artinya perubahan kecil itu hanya berpengaruh pada sebagian kecil masyarakat, tidak mempengaruhi secara keseluruhan. Misalnya model pakaian, model potongan rambut, kemudian gaya hidup yang glamor. Nah, itu termasuk dalam perubahan sosial kecil. Nah, ini misalnya model pakaian. Nah, selanjutnya perubahan besar. Nah, kalau perubahan besar adalah namanya saja perubahan besar, berarti perubahan yang berpengaruh besar terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Nah, misalnya industrialisasi. Tadi sudah saya jelaskan seperti pada perubahan cepat atau revolusi ya, contohnya revolusi industri. Itu perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, ini kalau seperti juga ini dalam revolusi industri atau industrialisasi, di sini juga termasuk dalam perubahan besar yang mana mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Nah, seperti tadi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Nah, di situ kan terjadi misalnya bisa dilihat gambarnya, di situ ada industrialisasi. Nah, perubahan besar. Misalnya saja kamu bayangkan di daerah kamu yang awalnya desa, kemudian di sana didirikan beberapa pabrik atau beberapa industri, maka masyarakatmu itu akan mengalami perubahan besar. Semua aspek kehidupan akan terpengaruh dan pasti akan mengalami perubahan. Nah, tadi ada perubahan kecil, perubahan besar. Nah, selain industrialisasi, di sini ditemukannya internet. Nah, dengan adanya internet itu juga membawa pengaruh yang besar terhadap aspek kehidupan masyarakat. Kamu coba bayangkan kalau keadaan seperti sekarang ya, ada virus COVID di sini, kamu bayangkan kalau tidak ada internet. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak bisa belajar seperti ini. Jadi internet di sini juga membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Karena dengan internet kita bisa mengetahui apa yang terjadi di negara lain. Nah, kita bisa mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan bagi yang sudah bekerja. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang jauh, kita bisa main game, kita bisa bersosial media. Dan yang terpengaruh ada dengan internet ini, yang terpengaruh tidak hanya para remaja seperti perubahan kecil tadi ya, orang tua juga terpengaruh, anak kecil juga terpengaruh. Anak kecil sekarang, anak-anak SD itu juga semuanya sudah pada punya HP loh, entah untuk belajar, kemudian untuk main game, untuk bersosial media. Dari anak kecil, remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek pun sekarang sudah memakai atau menggunakan sosial media untuk berkomunikasi. Nah, itu artinya dengan ditemukannya internet, maka seluruh masyarakat ikut terpengaruh. Jadi itu masuk dalam perubahan sosial besar. Kalau kecil kan hanya sebagian kecil saja yang terpengaruh, tidak seluruh masyarakat. Tapi kalau perubahan besar, seluruh masyarakat terpengaruh. Contohnya tadi seperti internet. Ya, seperti itu. Lanjut, nah ini misalnya, nah anak-anak yang di desa seperti ini, di kota seperti ini. Nah itu loh gambarnya nenek. Nah, nenek saja sering update status, masa kamu enggak? Nah, nenek-nenek kakek-kakek sekarang juga gaul loh. Mereka ada kakek-kakek umur 60-an, 70-an, itu juga mereka punya sosial media, punya Facebook, punya WA, seperti itu. Jadi di sini termasuk dalam perubahan besar, perubahan telekomunikasi. Nah, kemudian ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi yang dari judulnya saja kita sudah tahu artinya ya, bahwa perubahan yang dikehendaki itu ya perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan suatu perubahan. Jadi namanya perubahan yang memang benar-benar direncanakan, misalnya pembangunan waduk, pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, misalnya
pembangunan saluran irigasi misalnya. Nah, itu kan berarti kan memang perubahan-perubahan yang sudah dikehendaki atau sudah direncanakan. Untuk berikutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan. Kalau tidak direncanakan di sini perubahan yang berlangsung di luar jangkauan masyarakat. Artinya apa di sini? Tidak dikehendaki itu kita tidak ingin terjadi perubahan itu, tapi perubahan itu terjadi pada diri kita atau pada masyarakat kita. Nah, misalnya di sini munculnya budaya konsumerisme. Nah, ini contoh perubahan yang dikehendaki ya. Misalnya tadi ada pembangunan waduk atau adanya program KB. Nah, itu kan direncanakan, dikehendaki. Kalau yang tidak dikehendaki contohnya ini, ada bencana alam. Nah, setelah terjadi bencana alam, pasti dalam masyarakat kita akan mengalami perubahan. Jadi bencana alam di sini termasuk perubahan yang tidak dikehendaki. Kemudian ada konsumerisme. Nah, siapa di sini yang konsumerisme? Bajune 5 lemari, sepatune 3 rak saja nggak cukup. Nah, kerudungnya 1 lemari kurang. Nah, motore 5, HP-nya 4. Nah, itu namanya konsumerisme. Konsumerisme ini termasuk perubahan yang tidak dikehendaki. Ini efek dari globalisasi. Jadi karena kita begitu mudahnya mengetahui sesuatu dari negara lain, nah kita begitu gampangnya untuk melihat produk-produk dari negara lain, maka yang tidak kuat imannya akan tergiur dan mengumpulkan membeli barang-barang lebih dari satu. Akhirnya terjadi konsumerisme dan ini adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, kemudian berikutnya adalah perubahan struktur. Nah, perubahan struktur di sini adalah perubahan mendasar yang menimbulkan reorganisasi dalam masyarakat. Perubahan yang mendasar dalam masyarakat yang menimbulkan reorganisasi dalam masyarakat. Misalnya, struktur dalam masyarakat berubah. Contohnya penggunaan alat pertanian yang serba canggih. Nah, seperti sekarang. Mesin dos yang untuk memanen itu kan sekarang sudah mulai tergantikan dengan alat pemanen yang lebih canggih. Nah, tinggal masuk ke sawah, alatnya itu disopir sama seseorang, dikendarai sama seseorang, itu bisa lebih cepat untuk memanen padi yang ada di sawah. Kemudian ada traktor sekarang juga lebih canggih. Traktor yang besar itu juga lebih canggih daripada traktor yang lama, apalagi traktor atau alat pembajak yang menggunakan sapi. Nah, itu sudah mulai tergantikan oleh alat-alat teknologi pertanian yang lebih canggih. Kemudian ada juga mesin ini untuk menanam padi. Nah, kalau bahasa Jawanya mesin nggo tandur. Nah, jadi ada mesin untuk menanam padi itu juga ada. Nah, otomatis perubahan-perubahan seperti itu akan merubah struktur dalam masyarakat ya. Jadi efeknya di sini sebenarnya efeknya bisa positif dan bisa negatif. Positifnya lebih cepat untuk memanen, lebih cepat dalam mengerjakan lahan atau sawah. Efek negatifnya di sini tenaga manusia akan tergantikan oleh tenaga mesin dan di sini akan mengubah struktur sosial dalam masyarakat. Berikutnya adalah, nah misalnya ini yang sebelah traktor ya, ini yang sebelah kanan adalah traktor, kemudian yang tengah ini adalah mesin mesin untuk menanam padi. Nah, seperti ini. Nanti mesinnya jalan, padinya sudah berbaris rapi di sawah. Yang selanjutnya adalah mesin traktor juga. Nah, ini yang dinamakan dengan perubahan struktur, mempengaruhi struktur dalam masyarakat. Selanjutnya ada perubahan proses. Kalau perubahan proses di sini perubahan yang tidak mendasar atau menyempurnakan dari perubahan yang sudah ada. Nah, jadi perubahan proses itu perubahan yang menyempurnakan dari perubahan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya perubahan kurikulum. Nah, seperti yang kita alami, kurikulum itu selalu berubah. Setiap beberapa tahun sekali berubah. Setiap menterinya ganti berubah. Nah, itu kan menyempurnakan dari perubahan yang sudah ada sebelumnya. Nah,
Itu tadi anak-anak materi tentang perubahan sosial ya. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan Bu Lina beri tugas. Tugasnya kita akan masuk ke Google Classroom. Sekian untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Kita lanjut ke materi berikutnya pada video yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.